Mesir Iya, seperti betul itu sekali. ya Banda ya. Dan tentunya kita semua akan menyimak bagaimana isi sebenarnya dari bucin kafah Iya. ini. Kenapa sebenarnya diberikan judul dengan bucin kafah begitu ya, betul. sehingga membuat kita bertanya-tanya kayak gitu. Atau mungkin ya kenapa diberikan judul bucin kafah, karena memang targetnya ini adalah generasi milenial atau generasi muda masa kini. Iya betul, karena Oke, pemirsa, kita akan langsung terhubung dengan sosok putra daerah kebanggaan Nusa Tenggara Barat, yaitu Ihsan Hadi yang merupakan mahasiswa Universitas Al-Azhar Kairo. Iya. Kita akan terhubung langsung melalui Zoom pemirsa, dan baik, kita akan mencoba menghubungi Mas Ihsan Hadi yang saat ini tengah berada di Kairo, Mesir. Ya? Assalamualaikum Mas Ihsan. Ya mungkin sekali lagi Pak Bulan. Oke, Mas Ihsan. Suara ya Mas. Oke, belum ada suara ya. Iya, belum mungkin ada suara. Kita coba sekali lagi ya. Ya, Assalamualaikum Ihsan Hadi. Waalaikumsalam. Ya, kalau bahasa Arabnya bagaimana kabar? Kaifa haluk ya akhi, begitu ya? Suaranya kurang jelas. Oh iya, kurang jelas. Oke, sambil kita menunggu ini sedikit informasi juga untuk Anda pemirsa. Mas Ihsan Hadi ini merupakan putra daerah kebanggaan Nusa Tenggara Barat dari Desa Langko, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, yang telah menciptakan satu karya terbaiknya ya melalui kumpulan-kumpulan puisi yang dituangkan dalam sebuah buku ini pemirsa. Dan isi buku ini puisinya luar biasa, menggugah hati begitu ya. Dan kata-kata yang digunakan ini merupakan kata-kata yang langsung membuat kita tersadarkan begitu ya. Jadi ini buku mungkin juga bukan hanya untuk seseorang yang kita cintai, tapi mungkin untuk seorang pencipta kita gitu. Baik, kita coba akan menghubungi kembali Mas Ihsan Hadi yang saat ini berada di Kairo, Mesir. Assalamualaikum Mas Ihsan. Oke, Mas Ihsan, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, Mas Ihsan saat ini tengah berada di Kairo, Mesir. Apa kabar nih? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Sehat-sehat ya Mas Ihsan ya? Suaranya kurang jelas. Oke, Mas Ihsan sehat ya di sana ya? Sehat ya di sana ya? Ya. Mas Ihsan sehat di sana? Suara. Oke, baik, terganggu suara ya. Oke, kita akan mencoba kembali pemirsa supaya komunikasi kita dengan Mas Ihsan Hadi ini Oke, kita coba kembali Mas Ihsan. Bisa mendengar suara saya Mas Ihsan? Apakah sudah tersambungkan suara kami berdua? Bagaimana Mas Ihsan? Itu di mute itu. Oke. Jadi pemirsa, Mas Ihsan Hadi ini saat ini tengah menempuh pendidikan di Universitas Al-Azhar Kairo. Iya, betul. Dan tentunya ini memberikan sebuah kebanggaan tersendiri untuk orang tua Ihsan Hadi yang ternyata jauh di Kairo, Mesir, sudah menciptakan buku seperti ini. Dan selain memberikan rasa kebanggaan pada orang tua, juga memberikan rasa kebanggaan juga untuk seluruh masyarakat yang ada di Nusa Tenggara Barat tentunya ya. Yang berada di Desa Langko. Iya, betul sekali. Ya, coba kita hubungi kembali ya. Baik, kita mencoba tersambung kembali dengan Mas Ihsan Hadi yang berada di Kairo, Mesir. Mas Ihsan, apakah bisa mendengar suara kami di sini? Baik, Mas Ihsan. Ya. Baik, Mas Ihsan nih, kita berbincang sedikit ya Mas Ihsan ya. Aduh, Mas Ihsan, jadi grogi nih. Kalau bahasa Arabnya mungkin kita sapa dulu ya. Kaifa haluk ya akhi Mas Ihsan? Ya, halo. Oke, Mas Ihsan saat ini sedang berada di Kairo, Mesir. Bagaimana situasi dan kondisi di sana nih? Sama aja sih dengan keadaan yang ada di Indonesia sekarang. Mesir juga masih mencoba melakukan sistem new normal untuk masyarakatnya, untuk rakyatnya.
Oke. Cuman oke. keadaan yang di Mesir tidak senormal apa yang ada di Indonesia. Sekarang semakin hari semakin meningkat korban COVID-19 ini. Oh, Ya, karena dikarenakan juga penduduknya sangat besar. Tapi pihak organisasi yang ada di Mesir dari kalangan teman mahasiswa Indonesia menganjurkan agar mahasiswa Indonesia tetap stay at home, nggak keluyuran kemana-mana, tetap jaga diri baik dan meminimalisir kegiatan di luar atau asrama. Oke, berarti saat ini Mas Ihsan Sedang masih berada di dalam- asrama begitu ya? Iya. Jadi saat Ya, ini betul. jadi Mas Ihsan saat ini dalam situasi lockdown seperti itu ya? Iya, betul. Oke, saat ini Mas Sejak Ihsan bulan April tanggal 25 belum kita diberikan izin sama sekali keluar dari asrama atas alasan apapun. Kami tetap diperintahkan untuk stay di asrama. Oke. Oke. Berarti hampir selama kurang lebih 2 bulan Mas Ihsan menghabiskan waktu hanya di asrama saja. Iya, betul. Saat ini Mas Ihsan sedang di asrama ya? Ya, Oke. sekarang di asrama. Oke. iya. Oke. Nah, kalau kita lihat nih Mas Ihsan ya, saya sudah membaca. Iya, betul sekali, luar biasa. Iya. Ya, luar biasa ya bukunya dari Mas Ihsan Hadi dengan covernya yang hitam putih begitu ya. Judul pun membuat kita bertanya-tanya ini maksud dari judul ini apa sih? Tapi sebelum kita membahas tentang buku yang diciptakan atau yang ditulis langsung oleh Mas Ihsan Hadi, saya pengen tanya dong Mas Ihsan ya, karena memang ini hampir kurang lebih selama 2 bulan Mas Ihsan tidak melakukan aktivitas di luar rumah, artinya hanya melakukan aktivitas di asrama iya, saja. betul. Nah, untuk perkuliahannya seperti apa, Mas Ihsan? Apakah memang kuliahnya dilakukan secara online atau seperti apa? Jadi sebenarnya penulisan yang saya lakukan ini hanya sebagai aktivitas libur gara-gara efek daripada corona ini. Oke, baik. Karena sejak corona bulan Maret, kira-kira tanggal 15 itu kegiatan dari kuliah maupun salah di masjid-masjid yang ada di Al-Azhar sudah tidak diadakan. Sehingga kita disuruh untuk melakukan kegiatan sendiri-sendiri termasuk dalam hal belajar, mengajar. Belajar dengan sendiri, mengajar dengan sesama teman. Sehingga saya memiliki inisiatif dengan menamakan dan judul kegiatan saya dengan Corona Produktif. Saya berusaha melakukan produksi yang bisa bernilai buat saya pribadi dan keluarga. Kebetulan Luar semenjak biasa corona sekali ya. pemasukan di keluarga itu kurang kan, sehingga saya berpikir dan berinisiatif untuk berkarya, mulai menulis sesuai kata teman-teman. Kenapa sih berhenti menulis? Karena 1 tahun yang lalu, tahun 2019, saya menulis sebenarnya, namun karena kegiatan kuliah memang benar-benar padat. Nah, kegiatan saya berhenti menulis itu ternyata mendapat respon yang kurang baik dari teman-teman dan memaksa saya untuk kembali menulis. Mau tidak mau saya coba di akhir bulan Maret kemarin, 1 hari 1 puisi gitu. Cuman ternyata 1 hari 1 puisi ini sangat berat memang untuk aku setelah jeda beberapa bulan tidak menulis. Tapi saya terus berusaha mengkaji lagi kaidah-kaidah puisi. Saya terus berusaha membuka literatur sastra, baik itu sastra Indonesia maupun sastra Arab yang berkaitan dengan puisi. Kemudian bertepatan masuk bulan April itu sudah mulai lancar, mengalir gitu. Imajinasinya mengalir, diksinya mulai ditemukan, kemudian terima juga saya tidak dapatkan dengan sulit. Sehingga bisa jadi puisi itu dalam sehari 10 puisi. Wow, luar biasa sekali ya. Terus berjalan sampai tanggal 23 April itu sudah mencapai
10 puisi. Sehingga yang tadinya niat saya untuk menjadikan tulisan saya ini hanya sekedar hadiah buat Ega, ternyata banyak respon positif dari teman-teman yang ada di sosmed untuk menerbitkannya lebih banyak gitu, karena minat kami, kata mereka, sangat besar untuk ingin membaca karya yang saya tulis gitu. Jadi di bulan Mei tanggal kira-kira 15 itu saya sudah cetak yang dengan eksemplar yang cukup banyak gitu. Oh iya, cukup luar biasa sekali ya dengan satu hari menghasilkan 10 buku. Tapi 10 ini puisi, 10 puisi ya, mohon maaf. Tapi ini Mas Ihsan, maksudnya apakah sebelum terlahir ini buku atau belum ada terniat untuk mencetak ini buku, hanya ingin berkarya begitu? Saya tidak pernah niatkan buku ini tulisan saya adalah bentuk puisi ini untuk dicetak sebagai karya yang bisa dinikmati semua orang, karena ini sebenarnya niat awal saya hanya untuk orang-orang terdekat saya, terutama keluarga yang ada di rumah. Namun ternyata ada banyak respon positif dan sangat baik yang kemudian memotivasi saya untuk menerbitkannya untuk bisa dinikmati oleh khalayak ramai atau publik yang ada di Lombok terutama. Karena yang menjadi sorotan kita daerah sendiri gitu. Baik. Di Lombok literasi sedikit sekali yang memerhatikan. Baik. Artinya memang kegiatan perkuliahan itu off seperti itu ya di sana ya Mas Ihsan ya. Dan tentunya kegiatan perkuliahan yang off saat itu karena emang di tengah pandemi COVID Corona ini sehingga membuat Mas Ihsan ini lebih produktif lagi menciptakan sesuatu yang bernilai seperti itu untuk keluarga khususnya. Seperti itu Mas Ihsan? Ya, betul. Baik. Betul. Di samping itu juga saya berusaha menghadirkan buku ini tidak sekedar sebagai karya untuk menjadi pemasukan buat keluarga. Baik. Karena juga menjadi pemasukan ya. Bahan kritik atau perbaikan persepsi teman-teman milenial yang menganggap bucin itu buruk hari ini. Baik. Nah, ini terlihat dari judulnya saja ini bucin kafah. Nah, mungkin bisa diceritakan sedikit ini Mas Ihsan, apa sih sebenarnya kenapa Mas Ihsan bisa menciptakan judul buku seperti ini, yaitu bucin kafah? Iya, betul. Bucin itu kita tahu sendiri maknanya, itu perbudakan cinta atau budak cinta. Dan pertama saya mendengar kalimat ini tidak ada yang salah dengan kata bucin menurut saya. Karena mana-mana cinta pasti cintalah yang membudaki seseorang. Orang itu yang membudaki cinta. Ketika cinta membudaki seseorang, maka kita tidak memilih pasangan. Pasti cinta yang jatuh di hati kita sesuai kehendak cinta, tidak apa yang kita lihat gitu. Tapi kalau kita yang membudaki cinta, pasti nanti kita memilih wanita, misalkan untuk saya yang cowok, yang indah saya lihat, yang cantik saya pandang gitu, tidak sesuai cinta gitu. Jadi kalau seandainya cinta tidak membudaki seseorang, atau cinta tidak mengkoordinir seseorang, pasti hubungan atau ikatan nikah misalkan yang dimiliki oleh seseorang bisa berakhir dengan waktu. Karena yang pertama tadi kita melihat wanita hanya dengan mata, tidak mengikuti kata cinta, nanti keindahan dari wanita itu bisa saja hilang dengan larutnya waktu. Wah, luar biasa sekali ya. Iya, betul sekali. Terhanyut-hanyut jadinya. Kata bucin juga tidak bisa lepas daripada kafah gitu. Ketika ada kalimat bucin, tetap masuk atau tetap bersatu dengan kalimat kafah. Kafah artinya menyeluruh atau universal. Ketika seseorang sudah cinta kepada wanita, tidak bisa kita memvonis dia hanya cinta pada wanita itu. Sehingga kita memberikan perspektif atau sangka image yang buruk terhadap teman kita tadi. Sebesar apapun cinta seseorang kepada seorang wanita, pasti cintanya kepada Allah selalu lebih besar. Karena hati kita seakan-akan memiliki ruangan yang paling besar, Allah akan cinta untuk dirinya terhadap hamba. Jadi ketika seseorang mencintai manusia,
tetap cintanya kepada Allah itu pasti lebih besar. Namun ketika kita melihat seorang itu tidak pernah sholat, misalkan jalan ke masjid, akan dia tidak cinta kepada Allah, apakah bisa kita memvonis orang itu buktinya kepada Allah sangat minim? Tidak bisa, karena kita tidak tahu isi hati manusia. Luar biasa sekali ya. Luar biasa. Yang bersifat tidak nampak itu ya tidak bisa kita menilai dengan apa yang kita lihat itu. Baik. Kira demikianlah menjadi saksi atau menjadi bukti bahwa Allah itu pasti lebih besar daripada kita pada makhluk. Ketika ada orang yang menghina agama, contoh hari ini ada RUU HIV, itu respon daripada masyarakat yang beragama Islam terutama itu sangat besar sekali sampai melakukan gerakan penolakan RUU HIV ini. Baik Mas Ihsan, kepada Allah Subhanahu wa taala pasti tetap ada terutama baik Mas Ihsan rupanya di muka bumi ini melakukan respon terhadap cintanya kepada wanita. Baik, terima kasih Mas Ihsan. Ini kalau kita lihat dari yang Mas Ihsan sampaikan ini sudah tertuang dalam buku ini di bagian pengantar para bucin ya. Di sini ada di paragraf kedua ya Mas Ihsan ya. Dan ini kalau kita melihat dari judul Bucin Kafah, kemudian juga banyak nih isi dari puisi-puisi ini tentang cinta, kemudian juga ada juga tentang negara seperti itu ya. Nah kalau boleh tahu isi dari buku ini atau puisi yang tertuang dalam buku ini, sebenarnya Mas Ihsan dalam menulis ini tentunya mempunyai inspirasi ya ketika menulis dan dituangkan dalam sebuah narasi seperti itu. Ini terinspirasi dari mana Mas Ihsan? Pertama, puisi bagi saya atau dari apa yang saya analisa observasi menjadi hal yang paling besar dari sastra itu sendiri. Ketika puisi itu menjadi perhatian yang sangat besar, maka sastra-sastra yang lain semacam prosa, drama sangat mudah dimengerti. Dan salah satu sastra yang tidak bisa dimakan oleh penulis itu adalah Mas Ihsan. 100 kali kita baca tidak akan pernah kita merasa puas karena setiap kali kita baca pasti akan menemukan makna baru. Mas Ihsan. Karya novel atau ketika kita sudah selesai membaca novel pasti selesai sudah cerita atau tamat sudah cerita. Kalau kita hendak membaca ulang tidak menarik karena seluruh daripada novel yang kita itu sudah tahu. Saya kira demikian. Kemudian itu yang pertama. Kemudian instansi saya yang kedua, puisi Indonesia ini belum memiliki kaedah pokok yang kemudian menjadi dasar orang-orang bisa belajar puisi, membuat puisi. Tidak seperti apa yang ada di syair Arab, ada apa yang ada dalam puisi Arab. Kalau puisi Arab itu memiliki kaedah tersendiri. Dalam artian ada khusus yang membahas tentang puisi. Ya, kita bisa bedakan mana puisi yang bagus, mana puisi yang buruk, mana puisi yang tepat, mana tepat. Baik Mas Ihsan. Kalau kita mau masuk puisi Indonesia, pasti kita harus membuka pintu sastra dulu gitu. Tidak dengan apa yang ada di dalam puisi, bahasa Arab. Kalau kita mau belajar syair, ya kita buka syair, tidak capek-capek buka sastra dulu. Demikian kira-kira. Baik Mas Ihsan. Saya menulis banyak sekali puisi dalam karya saya yang pertama. Luar biasa sekali ya Mas Ihsan. Saya menganalisa dan berusaha menghadirkan ilmu baru tentang puisi ini. Tidak heran makanya ketika saya menulis pada setiap puisi itu saya sangat perhatikan sekali diksi, imaji, dan yang disebut kemudian dengan irama dan rima. Saya tidak mengabaikan itu, walaupun Baik Mas Ihsan. Baik Mas Ihsan, maaf saya potong Mas Ihsan.
teman-teman yang baca buku saya, aku menganalisa menghadirkan yang baru tentang Iya, luar biasa sekali. Semoga teman-teman Mas Ihsan terinspirasi. Ya. Baik. Iya, baik. Baik. Oleh Baik. banyak orang. Baik Mas Ihsan, ini saya melihat judul-judul puisi ini ada tentang cinta, kemudian ada juga tentang rindu, ada juga tentang patah ya. Apakah memang ini menurut pengalaman pribadi nih Mas Ihsan? Iya, mungkin. Kenapa? Ya, ini berdasarkan buku yang ada di sini ada bagian ada bab-bab Iya, beberapa bagian ya. Yang menyatakan kategori tentang puisi-puisi ini di dalam buku ini. Ada tentang cinta Mas Ihsan, kemudian juga ada tentang rindu dan juga ada tentang patah ya. Nah, apakah memang ini menurut pengalaman pribadi sehingga tertuang dalam sebuah narasi di dalam buku Iya, ini? betul. Ya, saya sengaja menghadirkan tiap bab itu dengan berbeda-beda menjadi argumentasi atau menjadi narasi sekaligus deskripsi bagi judul buku, yaitu kafah. Kalau seandainya saya hanya menulis buku, mungkin saya sampai hanya akan menghadirkan puisi-puisi tentang wanita, tentang cinta, tentang rindu atau tentang patah gitu. Tapi ketika saya menaruh kata kafah, pasti saya harus menghadirkan juga cintanya kita kepada negara, cintanya Iya, kita betul. kepada orang Baik, tua, baik Mas cintanya Ihsan. kita kepada Rasul, cintanya kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah. Baik, Mas Sengaja Ihsan. saya taruh Baik. urutan Allah itu di terakhir supaya mereka-mereka yang mengira bahwa cinta itu atau bucin itu buruk, kemudian bungkam, tidak lagi menganggap bucin itu buruk. Baik. Karena sebesar apapun kalimat kita, sebanyak Ya, baik Mas apapun Ihsan, mohon maaf kami kata-kata potong sebentar. seorang wanita, Iya, baik Mas negara, Ihsan, mohon maaf. pasti kata kita kepada Allah itu lebih besar. Kita harus lebih besar. Iya. Luar biasa, kita benar-benar apa ya, memberikan Mas Ihsan ini seperti memberikan inspirasi baru kepada generasi milenial. Ya, baik kita, baik pemirsa, kita akan panggilkan, kita akan mengajak Anda untuk melihat bagaimana juga situasi di Desa Langko ya, di Desa Langko dengan orang tua Mas Ihsan Hadi, yaitu Zul Abadi ya. Baik, assalamualaikum Bapak Zul. Baik, coba kita hubungi sekali lagi ya dengan bapaknya dari Mas Ihsan yang ada di Langko Lingsar. Ya. Ya. Baik, assalamualaikum Pak Zul. Baik. Assalamualaikum Pak Zul yang saat ini sedang berada di Desa Langko, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, yang juga merupakan orang tua atau ayahanda dari Ihsan Hadi. Iya, betul. Baik, kami akan mencoba menghubungi kembali Bapak Zul Abadi, Iya, yang betul. juga merupakan ayahanda dari Mas Ihsan Hadi yang saat ini tengah menempuh pendidikan di Al-Azhar di University. Universitas Al-Azhar Kairo. Iya, ya. betul sekali. Dan tadi Mas Ihsan sudah menyampaikan bagaimana sebenarnya secara garis besar ini buku dari Bucin Kafah itu Iya, sendiri betul. ya. Ya, Baik. sekarang coba kita hubungi Bapak dari Mas Ihsan Hadi yang sedang berada di Langko Lingsar. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, apa kabar Bapak Zul? Baik, Bapak Zul, apakah bisa mendengar suara kami di sini? Iya. Baik, kami akan mencoba menghubungi kembali. Nampaknya ada gangguan teknis yang terjadi Iya, ya. betul. Dan kami akan terus menghubungi kembali dengan Bapak Zul Abadi. Baik, assalamualaikum Bapak Zul. Waalaikumsalam warahmatullahi. Iya, Bapak Zul, bagaimana kabar dan juga kondisi saat ini di Lampung? Alhamdulillah kami di
Lampung, Kecamatan Nusa dalam keadaan sehat walafiat. Baik, Iya, alhamdulillah. baik, Semoga alhamdulillah. kondisi saat ini segera berlalu ya, Bapak Zul ya, dan tentunya Bapak Zul dan juga Ihsan Hadi ini bisa berkumpul kembali bersama keluarga. Nah, Bapak Zul, ini kalau kita melihat saat ini kita tengah berdialog bersama Mas Ihsan Hadi yang jauh di Kairo, Mesir, dan juga ayahanda Bapak Zul Abadi yang juga merupakan ayah dari Ihsan Hadi, penulis buku Bucin Kafah. Iya, betul Nah, ini sekali. bagaimana perasaan Anda, Pak, Bapak Zul Abadi, yang ternyata anaknya saat ini tengah menempuh pendidikan di Universitas Al-Azhar Kairo, ternyata menciptakan sesuatu yang bernilai seperti itu? Baik. Iya, baik. Baik, ternyata pemirsa terputus untuk dengan ayahanda dari Mas Ihsan Hadi. Iya, Nanti kami akan mencoba kembali menghubungi ayahanda dari Mas Ihsan Hadi yang berada. Iya. Sekarang kita coba untuk menghubungkan langsung lagi dengan Baik, kita akan kembali Mas Ihsan Hadi. dengan Mas Ihsan Hadi. Pemirsa, kita akan mengupas kembali atau membedah buku dari Bucin Kafah ini. Tadi kalau Mas Ihsan Hadi sudah menceritakan secara garis besar tentang Bucin Kafah ini ya, artinya bahwa ketika kita bucin kafah itu sebenarnya, bucin itu sebenarnya tidak buruk ya, yang dikatakan oleh Mas Ihsan. Namun artinya kita tetap harus mengutamakan yang lebih tinggi derajatnya, kita lebih mencintai yang lebih tinggi derajatnya, yaitu Tuhan Yang Maha Esa, betul sekali, Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Dan kalau tadi kita bertanya tentang ini, poin yang belum kita dapatkan nih jawaban dari Mas Ihsan Hadi, apakah memang sejumlah puisi yang diciptakan, karena ini memang sangat banyak ya pada ya, apalagi dihabiskan sehari ini bisa membuat puisi 10 puisi. Iya, 10 puisi. Nah, Mas Ihsan, ini tentunya dari judul-judul puisi ini pasti mempunyai inspirasi. Salah satunya mungkin seperti pengalaman hidup, seperti itu pasti pernah pengalaman hidup yang tertuang dalam buku ini. Iya nggak sih, Mas Ihsan? Ya, benar. Setiap karya tulis pasti memiliki alasan atau inspirasi kenapa bisa jadi demikian alur atau bentuk atau isi daripada tulisan. Baik. Ya pasti saya juga pribadi memiliki inspirasi tersendiri. Yang menjadi pokok saya menulis puisi hanya sebagai kurungan untuk rasa sedih, rasa rindu saya. Saya sempat mengalami broken home. Nah, broken home ini yang membuat saya terlalu lama sendiri. Sendirinya saya yang begitu lama sempat untuk menampung rasa sakit, rasa ingin menyampaikan sedih itu tidak ada. Iya, luar biasa sekali. Hanya tulisanlah yang mampu mengurung semua rasa sakit itu. Iya. Rasa sakitlah yang benar-benar membuat saya kemudian terus untuk menulis gitu. Baik, Mas Ihsan. Wahana liburan saya. Iya, jadi Mas Ihsan, tulisan ini merupakan semua keluh kesah yang Mas Ihsan rasakan begitu ya. Baik, Mas sehingga tertuang dalam bentuk sebuah buku. Baik, Mas Ihsan, kalau boleh tahu saat ini sedang menempuh pendidikan di semester berapa, Mas Ihsan? Ya, benar. Semua yang baik, apa yang ada dalam tulis itu pasti atas rasa apa yang saya rasakan. Iya. Baik, Mas Ihsan. Mas Ihsan saat ini semester berapa di Universitas Al-Azhar Kairo? Semester berapa, Mas Ihsan? Sedang menempuh semester berapa? Saya baru di Kairo. Saya baru mau naik tingkat 2. Ya, kalau di Indonesia kira-kira semester 3. Oke, masih semester 3 ya Mas Ihsan. Berarti usianya saat ini kurang lebih di 22-23 ya? Wah, terlalu tua. Oh, terlalu tua ya. Oh iya, mungkin kita salah berapa ya Mas Ihsan? Nah, kira-kira? Masih 20 lah kalau nggak salah. Oke, masih 20. Nah, ini ada satu puisi yang membuat saya tertarik. Nah, saya ingin tanyakan ke Mas Ihsan langsung. Judulnya Nikah Jalan Keluar ya. Nah, ini kenapa memilih puisi dan juga menuangkan dalam sebuah narasi di dalam buku ini, yaitu Nikah Jalan Keluar?
Bisa diulang? Oke, Mas Ihsan di dalam buku ini menciptakan puisi yang judulnya adalah Nikah Jalan Keluar. Kenapa Mas Ihsan menciptakan puisi ini yang judulnya Nikah Jalan Keluar? Apakah memang ada sebuah pengalaman sehingga Mas Ihsan menuangkannya dalam sebuah narasi di dalam buku ini? Jalan keluar. Nikah Jalan Keluar. Iya. Puisi yang berjudul Jalan Keluar. Nikah Jalan Keluar. Betul, betul. Ya, betul sekali Mas Ihsan. Ya itu yang saya rasakan gitu. Ketika saya memiliki rasa cinta, pasti rindu itu menghantui gitu. Dan rasa ini rindu itu benar-benar menyakitkan. Semua orang saya akan mengakui bahwa itu menyakitkan. Terlebih rindu itu tidak bisa diobati. Apalagi saya yang berjarak jauh seperti ini. Yang mungkin dipisahkan oleh benua. Tidak ada yang bisa menyatukan kemudian atau menenangkan yang menjadi jalan keluar kita merasa nyaman bagi nikah gitu. Semua orang yang cintanya tidak akan terasa sempurna kecuali diikat pernikahan ini terkhusus untuk cinta kita kepada wanita. Baik, luar terima biasa kasih sekali. Terima kasih Mas Ihsan Tapi kalau atas boleh tahu, waktunya. apakah memang buku Bucin Kafah ini sudah bisa ditemukan di toko buku terdekat, khususnya di wilayah Nusa Tenggara Barat? Tempat bisa dibeli ya? Iya. Iya, betul. Oke, baik. Nanti kita akan tanyakan dengan ayahanda yang saat ini berada di Desa Langkuh, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat. Iya, betul. Dan pemirsa, nampaknya karena memang waktu yang cukup terbatas untuk kami berdiskusi langsung jarak jauh seperti ini dengan Mas Ihsan yang saat ini sedang berada di Kairo, Mesir. Mas Ihsan, terima kasih atas waktu dan juga kesempatannya, Mas Ihsan. Baik Mas Ihsan, terima kasih atas waktu dan juga kesempatannya, dan semoga nanti di lain kesempatan kita bisa berdiskusi kembali. Kurang bisa dengar yang jelas. Oke, baik. Terima kasih untuk Mas Ihsan Hadi yang saat ini berada di Universitas Al-Azhar Kairo yang tengah menempuh pendidikan seperti itu. Dan pemirsa, kita tutup perbincangan dengan Mas Ihsan Hadi dan kami mengajak Anda untuk berbincang kembali atau menghubungi kembali Bapak dari Mas Ihsan langsung yang tengah berada di Langkuh Lingsar, Kabupaten Lombok Barat tentunya. Ya, kita mencoba langsung saja. Halo, assalamualaikum. Halo. Baik, Bapak Zul, singkat saja Bapak Zul karena memang waktu kita yang sangat terbatas sekali. Kita sudah berada di ujung waktu untuk Coffee Time edisi pagi hari ini. Pak Zul, bagaimana tanggapan Anda tentang anak Anda yang saat ini tengah menempuh pendidikan di Universitas Al-Azhar Kairo dengan menciptakan sebuah karya terbaiknya? Tentunya ini mengharumkan nama baik keluarga dan juga nama daerah di Nusa Tenggara Barat. Ya. Bagaimana tanggapan Anda, Pak Zul? Alhamdulillah, wasyukurillah, sebuah anugerah dari Allah Subhanahu Wa Taala yang tidak dapat kami ungkapkan dengan kalimat. Intinya sangat bangga dengan apa yang sudah menjadi perolehan anak-anak untuk mengisi waktu luangnya dalam kondisi COVID-19 yang ada di negara piramid. Intinya bukan kami selaku orang tua saja yang baik Pak Zul. Baik Bapak Zul Abadi, masih mendengar suara saya Pak? Oke, nampaknya terputus pemirsa dengan Bapak Zul Abadi yang merupakan ayahanda dari Mas Ihsan Hadi sekaligus pencipta buku Bucin Kafah ini ya. Betul. Dan sekali lagi pemirsa, Anda bisa menemukan buku ini tentunya sangat menginspirasi sekali untuk Anda, khususnya para generasi milenial atau generasi muda masa kini yang ternyata di tengah pandemi corona ini ternyata bisa menciptakan sebuah karya yang bernilai. Iya, betul sekali. Ini merupakan sebuah prestasi untuk
daerah Nusa Tenggara Barat tentunya ya, karena memiliki putra daerah yang sangat luar biasa. Selain menuntut ilmu, tapi juga mampu menghasilkan sebuah karya. Betul, jadi memanfaatkan waktu luang yang ternyata memang di tengah pandemi COVID-19 seluruh aktivitas ini dilakukan di rumah saja seperti Iya, itu betul Kanda sekali. ya. Baik, terima kasih sekali lagi Mas Ihsan Hadi yang saat ini ya, berada di betul. Al-Azhar, Kairo, Mesir. Dan juga kami ucapkan terima kasih untuk Bapak Zul Abadi yang juga merupakan ayahanda dari Mas Ihsan Hadi yang saat ini berada di Langko, Lingsar, Lombok Barat. Terima kasih. Baik. Dan kita ucapkan terima kasih kembali, semoga selalu dalam keadaan sehat dan nantinya semoga virus corona ini segera berlalu, Mas Ihsan dan juga orang tua, keluarga bisa berkumpul kembali di Tanah Lombok tercinta ya. Iya. Dan pemirsa sekali lagi, buku Bucin Kava ini tentunya Anda bisa peroleh di toko-toko buku terdekat dan untuk harganya sangat terjangkau sekali pemirsa, karena memang buku-buku ini memberikan inspirasi baru untuk Anda yang bingung untuk mengisi waktu luang harus dilakukan untuk apa, betul. seperti itu ya. Baik, semoga informasi yang kami hadirkan di pagi hari ini berdialog bersama Mas Ihsan Hadi yang jauh di Tanah Mesir sana dan juga langsung berbincang dengan ayahanda yang berada di Desa Langko, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat. Semoga putra daerah dari Nusa Tenggara Barat ini bisa menginspirasi seluruh generasi milenial di wilayah Nusa Tenggara Barat. Iya, betul dan sekali, tentunya bisa memberikan prestasi-prestasi baru lagi yang mengharumkan daerah Nusa Tenggara Barat di Tanah Mesir dan juga kancah dunia ya. Iya, betul. Baik, dan pemirsa sampai saat ini perjumpaan kami di Coffee Time edisi pagi hari ini. Semoga informasi yang kami hadirkan di pagi hari ini bermanfaat untuk Anda. Kini saatnya kami berdua harus pamit undur diri dari hadapan Anda. Saya Tuti Wulan. Dan saya Panda Zulpiah serta kru yang bertugas mohon pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.